Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Asita Suraya dari kelas 2018A, jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Surabaya. Di video ini saya akan menjelaskan tentang rancangan permainan untuk anak usia dini. Permainan yang akan saya jelaskan ini berjudul Nelayan Menangkap Ikan. Saya akan menjelaskan sedikit tentang deskripsi permainan ini. Jadi permainan ini adalah permainan yang dapat melatih motorik kasar anak, dan permainan ini hanya bisa dilakukan di luar ruangan saja karena permainan ini membutuhkan tempat dan lahan yang cukup luas untuk anak-anak memainkannya. Gambaran pada permainan ini seperti bermain peran dan anak-anak berlari-larian. Jadi di permainan ini ada dua peran yang akan dimainkan anak-anak, yaitu peran menjadi nelayan dan peran menjadi ikan. Nanti anak-anak dalam permainan ini anak-anak akan berlari-larian dan berkejar-kejaran. Di awal permainan, guru akan menunjuk satu orang anak untuk menjadi nelayan dan anak-anak lainnya menjadi ikan. Di permainan ini, nelayan menangkap ikan berarti anak yang menjadi nelayan harus menangkap anak yang menjadi ikan. Cara menangkap anak-anak yang menjadi ikan tersebut dengan cara memegang atau merangkul temannya yang sebagai ikan tersebut. Jadi sebisa mungkin ikan harus menghindari nelayan dan nelayan harus sebisa mungkin menangkap dan menjaring ikan tersebut. Seperti itu. Lalu di permainan ini dapat menimbulkan suasana kesenangan bagi anak. Jika nelayan berhasil menangkap ikan, maka ikan yang ditangkap oleh nelayan tersebut akan menjadi tim nelayan. Semakin banyak ikan yang dijaring oleh nelayan, maka semakin besar pula jaring yang dibuat oleh nelayan. Jaring yang dibuat oleh nelayan ini maksudnya dengan tim nelayan, dengan ikan-ikan yang sudah terjaring oleh nelayan, maka nelayan-nelayan tersebut akan membuat barisan yang bergandengan tangan dan mengejar ikan yang akan ditangkapnya. Untuk kategori usia, sasaran dari permainan ini adalah anak yang berusia 5 tahun ke atas atau anak yang sedang menduduki di kelas TKB. Jadi anak yang berusia 5 tahun ke atas dapat memainkan permainan nelayan mencari ikan. Dalam kategori permainan nelayan menangkap ikan ini bisa dimainkan oleh anak berusia 5-6 tahun untuk mengembangkan aspek fisik motorik anak, lebih tepatnya di motorik kasarnya. Dilihat dari STTPA, tingkat pencapaian perkembangan motorik kasar anak usia 5-6 tahun yaitu yang pertama, melakukan gerakan tubuh secara terkoordinasi untuk melatih kelenturan, kelincahan, dan keseimbangan. Yang kedua, melakukan koordinasi gerakan mata, kaki, tangan, dan kepala dalam menirukan tarian atau gerakan senam. Dan yang terakhir, melakukan permainan fisik dengan peraturan. Permainan nelayan menangkap ikan ini berada di tahapan permainan kooperatif play atau bermain kooperatif. Bermain kooperatif adalah anak melakukan kegiatan bersama-sama dengan teman secara terorganisasi dan saling bekerja sama. Ada tujuan yang ingin dicapai bersama dan ada pembagian tugas yang disepakati bersama. Jadi permainan nelayan menangkap ikan ini adalah termasuk tahapan permainan kooperatif play atau bermain kooperatif, karena di sini anak-anak menyetujui bersama pembagian tugas yang sudah dibagi oleh guru, dan mereka punya tujuan bersama memainkan permainan ini untuk apa, dan mereka bermain dengan terorganisasi dan bekerja sama bersama teman-temannya. Tujuan permainan. Di tujuan permainan ini dibagi menjadi dua, yaitu tujuan khusus dan tujuan umum. Untuk tujuan khusus, permainan nelayan menangkap ikan ini mempunyai tujuan khusus, yaitu permainan
permainan ini dikhususkan untuk mengembangkan aspek perkembangan fisik motorik anak, terutama pada motorik kasar anak. Jadi permainan ini sangat dianjurkan dimainkan untuk mengembangkan fisik motorik, terutama motorik kasar anak. Lalu untuk tujuan umumnya, tidak hanya fisik motorik saja yang akan dikembangkan, tetapi di permainan ini juga dapat mengembangkan aspek perkembangan sosial emosional anak, karena di permainan ini anak akan berinteraksi dengan teman satu dan teman lainnya. Permainan nelayan menangkap ikan ini juga masuk dalam teori permainan. Ada beberapa teori permainan yang saya masukkan dalam permainan ini, yaitu teori rekreasi atau pelepasan dan teori surplus energi. Dilihat dari pengertiannya sendiri, teori rekreasi adalah kegiatan yang berlawanan dengan kerja dan kesungguhan. Bermain merupakan imbangan antara kerja dengan istirahat. Jadi di permainan nelayan menangkap ikan ini termasuk dalam teori rekreasi dan teori rekreasi atau pelepasan, karena anak-anak akan bermain tanpa paksaan dan anak-anak akan bermain dan menemukan kesenangannya di permainan ini. Selanjutnya ada teori surplus energi, yaitu kelebihan tenaga yang dimiliki oleh seseorang yang belum digunakan atau tersimpan akan disalurkan atau dikeluarkan melalui aktivitas bermain dan permainan. Jadi teori ini juga termasuk dalam permainan nelayan menangkap ikan, karena di permainan nelayan menangkap ikan ini anak-anak akan menguras tenaga yang masih disimpan atau masih tersedia akan terkuras dengan permainan nelayan menangkap ikan ini. Selanjutnya ada langkah-langkah permainan yang harus dilakukan oleh guru. Langkah pertama adalah guru menjelaskan cara bermain dan aturan bermain. Jadi sebelum melakukan permainan, guru harus menjelaskan cara bermain dan aturan main kepada anak-anak agar anak-anak dapat memainkannya dengan baik. Langkah kedua, guru menunjuk salah satu anak menjadi nelayan dan anak lainnya menjadi ikan. Seperti yang sudah saya jelaskan di deskripsi permainan, jadi di awal permainan guru menunjuk satu anak untuk menjadi nelayan dan anak-anak lainnya menjadi ikan. Selanjutnya langkah ketiga, anak yang menjadi ikan membentuk lingkaran besar dan nelayan berada di tengah-tengah lingkaran tersebut. Untuk memulai permainan, jadi anak-anak yang menjadi ikan harus membuat lingkaran besar dan anak yang menjadi nelayan harus berada di tengah-tengah ikan. Lalu langkah selanjutnya, ikan menghitung angka 1-3 bersama dengan guru memutar nelayan. Jadi ketika anak-anak menghitung 1-3 diikuti dengan guru memutar 3 kali putaran untuk si nelayan. Selanjutnya, ikan berlari untuk menghindari nelayan. Jadi di permainan ini ikan harus menghindari nelayan agar ikan tidak tertangkap atau terjaring oleh nelayan. Dan begitupun sebaliknya, nelayan harus menjaring ikan sebanyak-banyaknya untuk diajak masuk ke tim nelayan. Jika nelayan mendapatkan satu ikan, maka ikan menjadi tim nelayan dan mereka membentuk jaring dengan bergandengan tangan. Lalu semakin banyak ikan yang ditangkap, maka semakin besar jaring nelayan. Permainan ini dimainkan sampai hanya tersisa satu ikan saja. Ikan yang berhasil tidak tertangkap nelayan adalah pemenangnya, sedangkan ikan yang menjadi nelayan dinyatakan kalah. Di setiap permainan pasti mempunyai peraturan permainan. Nah, permainan di nelayan menangkap ikan sendiri ini adalah, yang pertama, permainan ini dapat dilakukan dengan minimal adanya 10 anak. Kedua, permainan harus dilakukan di tempat yang terbuka dan tempat yang luas untuk anak-anak bermain. Yang ketiga, anak harus menyetujui keputusan guru dalam pemilihan peran. Dan yang keempat, anak harus berlari dalam batas yang telah disepakati bersama. Dan yang terakhir,
Selama permainan berlangsung, anak berlari tanpa mendorong ataupun menarik baju temannya. Jadi dengan adanya peraturan ini, anak-anak dapat menaati peraturan ini sehingga permainan akan berjalan dengan lancar atau permainan ini akan berlangsung dengan lancar tanpa adanya kericuhan. Dan yang terakhir adalah mekanisme pemberian reward dan punishment. Reward akan diberikan kepada anak yang menjadi ikan yang dapat menghindar dari jalan nelayan. Ikan yang tidak pernah tertangkap nelayan itulah pemenangnya. Jadi untuk anak yang menjadi ikan, jika dia tidak tersentuh, tidak terjaring, dan tidak tertangkap oleh ikan sama sekali, maka dia bisa dikatakan pemenang dan mendapatkan reward oleh gurunya. Lalu pemberian punishment, pemain yang menjadi nelayan berarti ia yang kalah dan nelayan berhak mendapatkan punishment dari guru. Dengan adanya pemberian reward dan punishment ini, anak akan berlomba-lomba untuk memenangkan permainan ini, sehingga permainan ini dapat berjalan dengan seru dan anak-anak pun juga melakukannya dengan senang hati dan tidak terpaksa. Jadi itu adalah penjelasan rancangan permainan untuk anak usia dini yang berjudul Nelayan Mencari Ikan. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.